penumpang gelap, kembali lagi bersama saya Mr. Y. Selamat datang di Terminal Misteri, di mana semua pemberhentian menuju kepada mimpi terburukmu. Kali ini kita akan berangkat menuju mimpi buruk yang lebih seram dari sebelumnya. Siapa sangka sebuah pohon bisa membawamu kepada ketakutan yang tidak berujung. Sudah siap berangkat? Keluarkan tiket kalian, kencangkan sabuk pengaman. Kita berangkat ke tujuan. Pulang sekolah, sekawanan anak SMP melewati sebuah jalan sepi. Jalan yang menghubungkan desa dengan sekolah. Itu bukan satu-satunya jalan pulang. Tapi kali ini mereka pulang lewat sana karena Acong, salah satu anak SMP dari geng mereka, bilang kalau di jalan itu ada pohon jambu batu yang banyak buahnya. Benar saja, tepat di pinggir jalan ada sebuah pohon jambu yang cukup besar dan berbuah banyak. Melihat itu, mereka semua kegirangan. Selain pohonnya yang berbuah banyak, jalan itu juga sepi, sehingga mereka yakin kalau pohon itu tidak ada pemiliknya. Bani, ketua geng mereka, menunjuk pohon itu dan menyuruh semuanya untuk naik dan mengambil semua jambu yang ada di sana. Ayo serbu, jangan disisain, teriak Bani. Acong naik paling dulu, disusul dua orang lainnya, Jojon dan Tomang. Bani dan Samsul menunggu di bawah. Mereka bertugas mengumpulkan jambu yang akan dipetik dan dilemparkan pada mereka. Belum sempat tangan anak-anak itu meraih buah jambu di pohon itu, terdengar suara keras dari arah belakang pohon jambu itu. turun, jangan makan jambunya. Suara keras itu datang dari sebuah gubuk tua yang tidak terlalu jauh dari pohon jambunya. Gubuk itu tidak terlihat sebelumnya karena anak-anak terlalu fokus pada pohonnya. Hei, cepat turun. Kayaknya itu pemilik pohon ini, teriak Bani sambil berlari ketakutan. Jojon dan Tomang pun turun dan ikut berlari menjauh. Acong yang sudah naik terlalu tinggi terjatuh karena panik. Acong, ayo keburu yang punya keluar, ucap Jojon. Udah, tinggalin aja, ucap Tomang. Mereka berempat pun lari meninggalkan Acong di tempat itu. Ampun, saya nggak tahu pohon ini ada pemiliknya. Acong merengek meminta ampun sambil menahan rasa sakit jatuh dari pohon. Anehnya, tidak ada respon apapun dari rengekan Acong. Acong melihat sekitar dan menyadari bahwa tidak ada orang yang keluar dari gubuk tua itu. Acong melihat ke sekitar, memang tidak ada siapa-siapa. Hanya ada gubuk tua yang rapuh beberapa meter dari posisinya. Semua kejadian itu membuat Acong merinding. Acong pun bergegas bangkit dan hendak meninggalkan tempat itu. Namun, perasaan aneh menyelimutinya. Dia merasa seolah-olah gubuk tua itu memanggil dirinya untuk datang. Tanpa sadar, Acong melangkahkan kakinya, menghampiri gubuk tua itu dan masuk ke dalamnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, di sekolah, Bani, Samsul, Jojon, dan Tomang berkumpul.
Mereka membicarakan perubahan yang terjadi pada salah satu teman mereka, Acong. Akhir-akhir ini Acong terlihat berbeda. Dia tidak banyak bicara dan sudah tidak lagi bermain bersama mereka. Yang lebih aneh adalah sejak kejadian itu Acong selalu pulang lewat jalur di mana pohon jambu itu berada. Si Acong kenapa ya nggak mau main lagi sama kita? Apa dia marah gara-gara kita tinggal waktu itu? Ucap Tomang dan Jojon. Ah, itu bukan salah kita. Salah dia sendiri yang nggak buru-buru turun. Sangkal Bani. Kalian lihat sendiri, si Acong tiap pulang sekolah lewat jalan itu terus. Kayaknya dia dibolehin ngambil jambu sama pemilik pohon itu, tapi gak bilang sama kita. Si Acong emang serakah. Mendengar ucapan Bani, 3 orang lainnya pun jadi ikut kesal. Mereka pun berencana membuntuti Acong pulang sekolah nanti. Pulang sekolah, mereka membuntuti Acong secara diam-diam. Benar saja, Acong kembali pulang lewat jalan sepi di mana pohon jambu itu berada. Acong terus berjalan tanpa menghiraukan sekitarnya. Sampai akhirnya Acong masuk ke dalam gubuk tua yang mereka kira adalah rumah pemilik pohon jambu itu. Tuh kan bener, si Acong tiap hari lewat sini karena dikasih jambu sama pemilik pohon itu. Ucap Bani meyakinkan teman yang lain. Bani mengajak mereka semua ikut masuk ke dalam gubuk agar mendapat bagian jambu juga seperti Acong. Mereka semua pun masuk ke dalam gubuk tua itu. Di dalam gubuk itu sangat gelap dan usang. Anehnya, tidak ada siapa-siapa di sana kecuali mereka berempat. Ketika mereka masuk lebih dalam, terlihat dalam satu ruangan ada banyak buah jambu batu yang menumpuk. Melihat itu, mereka semua kegirangan dan langsung mengambil buah-buah itu dengan tangan mereka. Bani yang tidak sabaran langsung menggigit buah jambu itu tanpa basa-basi. Suara lahapan anak-anak itu dibarengi dengan suara pintu yang tertutup. Karena kaget, mereka langsung berlari ke arah suara. Sialnya, pintu gubuk itu tertutup rapat dan terkunci. Keadaan seketika menjadi menegangkan, ditambah ketika Samsul melihat Bani. Bani, jambunya! Jambu yang digigit Bani berubah menjadi bola mata penuh darah. Sama halnya dengan jambu-jambu lain yang mereka ambil. Sontak, mereka semua panik dan takut. Mereka melempar bola-bola mata yang mereka genggam, juga memuntahkan apa yang telah mereka gigit. Mereka mencoba mendobrak pintu gubuk itu. Satu sama lain saling bergantian. Namun pintu itu tetap tertutup rapat. Mereka hampir putus asa sampai ketika mereka mendengar suara yang cukup ramai. Seperti ada orang yang akan lewat ke sana. Terdengar suara teriakan dari luar. Ayo serbu, jangan disisain. Suara yang sangat familiar di telinga mereka. Mereka mencoba mengintip dari sela-sela di pintu gubuk tua itu. Alangkah kagetnya mereka, sulit diterima oleh akal sehat. Mereka melihat diri mereka sendiri di luar sana, mencoba untuk menaiki pohon dan memetik buah jambu itu. Sadar akan hal itu, mereka pun berteriak, Turun! Jangan makan jambunya!
Acong berjalan sendiri di jalan yang sepi. Tertawa-tawa memakan buah jambu yang ternyata bola matanya sendiri. Bagaimana dengan kalian? Jangan sampai hal serupa terjadi pada kalian. Atau kalian memang sudah terjebak juga dalam keserakahan yang tak berujung. Perjalanan telah selesai. Bagi para penumpang yang selamat, silahkan turun. Sampai jumpa di perjalanan lainnya bersama saya Mr. Y di Terminal Misteri.